Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa, dan juga kita dapat menuntut ilmu syar'i pada pertemuan kali ini. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini menjadi sebab mudahnya kita masuk ke dalam surga Allah dan dapat kita menyebarkan ilmu ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Adapun materi pada pertemuan kali ini kita beri judul Taubat. Dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nu'aim Al-Asbahani, beliau menulis, kana yuqalul ajalah minasyaitan illa fi khams. Disebutkan bahwa sifat tergesa-gesa berasal dari syaitan kecuali pada 5 perkara. Apa itu? Pertama, it'amut ta'am idza hadarad dhaif. Yang pertama adalah memberikan makanan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Ya. Jadi kalau misalnya ada tamu yang datang ke rumah kita, kita boleh, bahkan sangat dianjurkan untuk tergesa-gesa memberikan makanan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Ya. Walaupun nanti tamunya bilang, nggak usah repot-repot, ya, kami sudah makan atau apa, tetap disuguhkan saja. Dan itu akan menjadi pahala dan itu akan menjadi kebaikan buat kita. Dan yang kedua, hal yang boleh dilakukan tergesa-gesa atau terburu-buru, yakni tajhizul mayyit idza mata. Apa itu? Menyelenggarakan atau mengurus si jenazah yang telah wafat. Ya. Sebagaimana kita ketahui, seseorang yang telah wafat, maka dia harus segera diselenggarakan jenazahnya. Ya, dimulai dari memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, hingga menguburkannya di pemakaman. Dan itu harus dilakukan secara cepat. Karena apa? Karena jika dia orang yang soleh, maka dia ingin cepat-cepat menuju surga. Ya, namun kalau di alam kubur, menuju ke nikmat kubur terlebih dahulu. Ya, adapun orang-orang yang berdosa, maka orang tersebut dia sedang merasakan kesakitan dan dia ingin kesakitan itu cepat-cepat saja diganti dengan kesakitan di siksa kubur. Ya, jadi seperti itu. Dan yang ketiga yang harus dilakukan secara terburu-buru, yakni tazwijul bikri idza adrakat. Ya, yaitu menikahkan seorang gadis jika telah ada jodoh yang mendatanginya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa zaman sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang mensengajakan melambatkan pernikahannya. Ya. Padahal menikah dengan cepat itu baik untuk para perempuan. Ya. Selain untuk menghindari perzinahan, tentu saja ada juga sisi-sisi baiknya dalam sisi medis. Dan juga banyak pula orang tua yang tidak memandang ini sebagai hal yang penting. Padahal jika seorang perempuan ini yang sudah datang orang yang melamarnya, jika tidak segera dinikahkan, maka ada kemungkinan datangnya keburukan bagi dia. Misalnya si perempuan ini dengan si laki-lakinya sudah suka sama suka, tetapi tidak dapat menahan nafsunya, sehingga terjadilah perzinahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Namun kita sedang tidak membahas itu. Maka kita masuk ke yang keempat, hal yang boleh dilakukan secara tergesa-gesa, yakni qada'ud daini idza wajaba, yaitu melunasi hutang jika telah jatuh temponya. Ya, bagi rekan-rekan yang mempunyai hutang, misalnya hutangnya itu harus dibayarkan selama 1 bulan, maka usahakan hutangnya dibayarkan sebelum masuk waktu 1 bulan tersebut. Ya. Namun jika tidak bisa melunasinya, jangan kabur. Ya, bilang sama yang memberikannya, mohon maaf saya tidak bisa memberikan pada waktu ini, atau kalimat-kalimat lainnya.
Dan yang terakhir, hal yang harus dilakukan secara tergesa-gesa, terburu-buru, cepat-cepat dilaksanakan, yaitu inti dari materi kita pada pertemuan malam ini, yakni wat-taubatu minadz-dzanbi idza aznaba. Hal yang harus dilakukan secara terburu-buru yakni bertaubat dalam melakukan dosa ketika sudah melaksanakan dosa tersebut. Lalu apa itu taubat? Nah, sekarang kita meneliti taubat dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kata taubat. Ya, mungkin kita yang sudah belajar bahasa Arab pernah dengar namanya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, dan lain sebagainya, istilah-istilah dalam kosakata bahasa Arab. Maka kita masuk ke dalam istilah-istilah tersebut di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dari kata taubat adalah taba. Ya, taba atau taba, tabu, ya, tergantung domirnya, tergantung pelakunya siapa yang bertaubat. Ya, dalam konteks ini saya mengambil dari surat Al-Maidah ayat 39. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka siapapun yang bertaubat setelah melakukan kezaliman dan dia memperbaiki dirinya sendiri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat ini kita diperlihatkan bahwa orang yang telah melakukan kezaliman, ya, baik kepada dirinya sendiri apalagi kepada orang lain, maka cepat-cepatlah bertaubat. Dan bukan hanya taubat saja, dia juga harus memperbaiki dirinya sendiri. Maksudnya memperbaiki diri sendiri bagaimana? Maka jauhkanlah diri kita ini dari hal-hal yang dapat menyebabkan dosa tersebut kita lakukan kembali. Apa saja contohnya? Misalnya, jika kita nongkrong sama teman dan di dalam tongkrongan tersebut mereka melakukan perbuatan dosa seperti menggosip, menggibah, atau ngudut, ngerokok atau main game yang sampai menghilangkan lupa akan waktu, maka tinggalkan mereka. Tinggalkan hal-hal tersebut yang membuat kita melakukan perbuatan dosa tadi. Ya, itu contohnya. Lalu hal yang berkaitan lagi dengan kata taubat, ini kita ambil dari fi'il mudhari', yatubu, yatubani, yatubuna, dan seterusnya, ya, dari dhamir-dhamirnya. Dalam konteks ini saya mengambil fi'il mudhari'nya yakni yatubuna, mereka bertaubat. Apa ayatnya? Diambil dari surat At-Taubah ayat 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain summa la yatubuna wala hum yadhakkarun. Artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa mereka diuji dalam 1 tahun sekali atau 2 kali, namun kemudian mereka tidak bertaubat dan juga tidak mengambil pelajaran. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa setiap orang pasti Allah uji, ya. Baik Allah uji karena kesolehannya maupun Allah uji dari perbuatan dosanya, ya. Dan bahkan secara detail Allah mengatakan di sini, dalam setahun itu setidaknya 1 atau 2 kali kita mendapatkan ujian yang memberatkan diri kita, ya. Tetapi orang yang soleh diuji untuk membuktikan kesolehannya sehingga dia mendapatkan pahala yang lebih besar lagi setelah ujian tersebut. Adapun orang yang berdosa, dia diuji untuk memberikan peringatan kepada dia. Jika dia tidak bertaubat setelah ujian tersebut, maka dia mendapatkan dosa yang lebih banyak lagi. Ya, semoga ketika kita mendapatkan ujian adalah untuk membuktikan bahwa kita benar-benar orang yang soleh. Lalu berikutnya setelah fi'il mudhari' kita ambil dari fi'il amr. Tub, tuba, tubu, tubi, tuba, tubna. Fi'il amr. Dalam ayat ini saya mengambil kata tubu atau yang artinya bertaubatlah kalian. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, agar semoga Rabb kalian mengampuni kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini diambil dari surat At-Tahrim ayat 8. Ya, kita pasti sering mendengar kalimat taubat nasuha, ya. Jadi taubat nasuha itu bisa diartikan dengan orang yang taubatnya itu benar-benar taubat. Ya, orang yang benar-benar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, tidak lagi terjatuh di lubang yang sama, tidak lagi ikut-ikutan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan yang sama. Itu orang-orang yang disebut taubat nasuha. Ya, sampai-sampai dia tidak terfikir lagi untuk melakukan dosa tersebut. Ya, taubat nasuha. Tapi kalau masih ada kepikiran, kalau di momen ini saya masih bisa melakukan itu, akan saya kerjakan lagi, maka itu belum termasuk taubat nasuha. Lalu berikutnya, setelah 3 jenis fi'il, kita mengambil dari masdarnya kata taubat, yaitu taubat itu sendiri, at-taubah. Dan kali ini saya mengambil dari surat At-Taubah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhus shadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim." Artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hambanya dan mengambil atau menerima sedekah zakat, atau mengambil sedekah atau zakat yang telah kita keluarkan, dan sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Ya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah benar-benar akan menerima taubat kita jika kita benar-benar bertaubat kepadanya. Ya, bahkan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa hadis qudsi, saya lupa detailnya. Intinya dari hadis tersebut yaitu, jika ada seseorang, ya, yang datang kepada Allah dengan dosa sebesar bumi ini, berarti dosa apa tuh kira-kira yang sebesar bumi ini? Ya, jika ada seorang yang datang dengan dosa sebesar bumi ini, lalu dia bertaubat, ya, dengan taubat yang sebenar-benarnya tentu saja, maka Allah akan mengampuni semua dosanya dan Allah tidak peduli akan hal tersebut. Ya. Allah tidak peduli dengan orang yang sudah melakukan dosa sebanyak apapun, tetapi dia masih mau bertaubat, maka Allah akan hilangkan dosanya. Sebagaimana sebuah kisah tentang orang yang sudah membunuh 99 nyawa. 99 nyawa telah dia bunuh. Lalu dia mendatangi seorang abid atau seorang yang ahli ibadah, rajin beribadah. Dia bertanya kepada abid tersebut, "Wahai abid, wahai orang yang rajin beribadah, saya sudah membunuh 99 orang dan saya ingin bertaubat. Apakah taubat saya diterima?" Namun abid ini, dia abid saja, dia hanya orang yang rajin beribadah saja, tetapi kurang ilmunya. Apa kata abid ini? "Dosamu terlalu banyak. Bayangkan saja kamu sudah membunuh 99 orang, 99 nyawa. Nggak mungkin kamu dapat ampunan sama sekali." Maka orang tadi, ya, yang sudah berniat untuk bertaubat, dia makin kesal dengan jawaban orang tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya dia tambah jumlah korbannya menjadi 100 dengan membunuh si abid tadi. Namun, walaupun dia sudah membunuh nyawa yang ke-100, dia masih ingin bertaubat. Akhirnya bertemulah dia dengan seorang alim. Ya. Alim adalah orang yang berilmu. Dia memiliki pengetahuan dalam agama ini. Jadi jangan sampai kita salah kaprah ya dengan orang-orang yang rajin sholat. Dia bukan alim. Dia belum tentu alim. Ya, jangan sampai kayak, "Wih, ada orang alim lewat," kan? Enggak, dia belum tentu alim, tetapi dia masih dalam tahapan abid. Kecuali jika kita benar-benar tahu dia alim, dia kuliah agama misalnya, dia sudah menghafalkan, dia sudah membaca kitab-kitab,
dia sudah menghafalkan Al-Quran, menghafalkan kitab-kitab hadis, maka kita boleh menyebutnya alim. Ya. Kembali ke cerita tadi, orang tadi mendatangi alim, dia bilang cerita tadi, saya sudah membunuh 100 nyawa. Apakah jika saya mau bertobat, tobat saya akan diterima? Maka alim ini menjawab, ya, dosamu dapat dihapuskan oleh Allah dan tobatmu akan diterima. Tetapi pergilah kamu ke desa yang ada di sana, ke sebuah kampung yang ada di sana, jauh dari tempatnya tadi. Karena di sana banyak orang-orang yang soleh yang akan memudahkanmu untuk meraih taubatmu yang sempurna. Ya. Jadi disuruh minggat, dia disuruh pergi dari tanah tempat dia sudah melakukan pembunuhan tadi. Akhirnya dia bersiap, packing barang-barangnya untuk melaksanakan perjalanan menuju tempat yang dibilang oleh alim tadi. Lalu di tengah-tengah perjalanan, qadarullah dia wafat. Dia wafat, Allah mencabut nyawanya di pas banget di tengah-tengah perjalanannya. Kalau kita mengambil anggapan dari jarak tempat dia sampai ke tempat dia ingin bertobat tadi, anggap saja 100 km, maka dia terjatuh atau wafat di kilometer ke-50. Anggap saja seperti itu ya untuk memudahkannya. Maka turunlah 2 malaikat. Ya, turun 2 malaikat. Yang satu adalah malaikat rahmat. Itu malaikat yang mencabut nyawa dengan baik. Ya, dengan baik, dengan dengan santai kali ya nyebutnya ya, dengan santun, dengan lemah lembut ya. Dan satu lagi malaikat yang kejam, yang malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang berdosa dengan tarikan yang sangat kuat. Ya. Ada 2 malaikat. Malaikat ini berdebat. Kira-kira nyawa orang ini harus ikut sama yang malaikat rahmat atau malaikat azab tadi. Ya, kira mereka berdebat segala macam. Datanglah lagi turun malaikat yang ketiga untuk mendamaikan mereka. Caranya bagaimana? Caranya adalah ukur jarak dari tempat dia, rumah dia tadi, anggap saja rumah dia tadi, dengan jarak tempat dia jatuh. Berapa jaraknya? Lalu ukur lagi jarak tempat dia jatuh dengan tempat tujuan dia. Setelah diukur-ukur, kalau misalnya tadi ya ukurannya adalah 100 kilo, pokoknya setelah diukur-ukur, jarak dari rumahnya dia dengan tempat dia terjatuh tadi 50 kilo lebih sejengkal. Ya, 50 kilo lebih sejengkal. Berarti tujuan dia lagi adalah 50 kilo kurang sejengkal. Jadi dia telah melakukan perjalanan yang lebih baik. Dia telah melakukan perjalanan kebaikannya lebih panjang daripada apa istilahnya ya. Pokoknya dia tuh sudah lebih jauh perjalanannya menuju kebaikan. Maka dalam hal ini dimenangkanlah malaikat rahmat dan dia nyawa orang tadi bersama dengan malaikat rahmat dan dia diampuni dosa-dosanya. Padahal momen itu dia belum bertaubat. Dia masih niat taubat, lalu dia berniat untuk pergi ke tempat supaya dia mendapatkan taubat yang sebaik-baiknya, namun Allah sudah menerima taubatnya. Dan sepertinya di zaman ini atau di antara kita semua nggak mungkin ada yang membunuh sampai 100 nyawa. Artinya apa? Dosa kita nggak sebanyak dia. Ya. Keburukan kita tidak seburuk dia, tetapi dia diterima taubatnya. Maka dari itu semoga kita yang dosanya nggak sebanyak dia lebih mudah lagi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari kata masdar. Lalu kita mengambil dari kata fa'il. Fa'il dalam bahasa Arab artinya pelaku. Lagi-lagi dari surat At-Taubah, kini ayat 112. At-taibuna, al-abiduna, al-hamiduna, as-saihuna, ar-raki'una, as-sajiduna, al-amiruna bil ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, wal hafizuna li hududillah, wa basyiril mu'minin. Ada 9 jenis orang ya yang sangat beruntung. Ya, yang qadarullah 9 jenis orang ini disebutkan dalam satu ayat di surat yang ke-9 yaitu surat At-Taubah tadi.
Siapa saja? Yang pertama at-taibun, yakni orang-orang yang bertaubat. Al-abidun, orang-orang yang beribadah. As-saihun, orang-orang yang berpuasa. Ar-raki'un, orang-orang yang ruku'. As-sajidun, orang-orang yang sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Wan nahuna 'anil munkar, orang-orang yang mencegah diri dari keburukan, atau kita sebutnya amar ma'ruf nahi munkar. Wal hafizuna li hududillah wal hafizuna li hududillah, yaitu orang yang menjaga dirinya dari batasan-batasan Allah. Maksudnya orang yang menjaga dirinya dari segala macam perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Wa basyiril mu'minin, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang tersebut. Lalu setelah fa'il, kita masuk ke ismul makan, atau artinya nama tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-30, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatsluwa 'alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Nah, yaitu kata matab tadi, tempat bertaubat secara bahasa. Maka apa arti dari ayat tadi? Demikianlah kami mengutusmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, kami mengutusmu kepada suatu umat yang juga telah berlalu umat-umat sebelumnya, agar kamu mengajarkan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Ar-Rahman, yaitu kepada Allah yang Maha Pengasih. Katakanlah, dialah Rabbku, tiada sembahan selain Dia, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bertaubat. Ya, jadi kata matab sini adalah artinya tempat bertaubat. Maksudnya Allah adalah tempat kita bertaubat. Hanya kepada Allah kita bertaubat, hanya Allah saja yang mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang lain yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang terakhir, kata-kata yang berhubungan dengan taubat, yakni perubahannya dalam bentuk sighah mubalaghah, atau secara bahasanya yang paling, si paling. Nah, itu adalah sighah mubalaghah. Ayatnya yaitu illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim, yakni surat Al-Baqarah ayat 160. Artinya adalah kecuali orang-orang yang bertaubat, orang yang memperbaiki diri dan memberikan penjelasan, maksudnya memberikan penjelasan dari dosa-dosa yang telah dilakukan, maka kata Allah, aku menerima taubat mereka dan aku Maha penerima taubat, Maha penyayang. Yang diambil di sini adalah kata at-tawwab, ya, at-tawwab, yaitu yang maha penerima taubat. Ya, kalau saya bilang Allah si paling penerima taubat, nanti nggak sopan, ya, nggak sopan. Itu Allah yang Maha penerima taubat. Dan uniknya, hampir setiap kata tawab dalam Al-Quran, Allah menyandingkan kata tawab dengan kata rahim. Apa artinya? Tawab artinya Allah Maha penerima taubat, rahim adalah artinya Maha penyayang. Jadi karena Allah menerima taubat kita, bukti sayangnya Allah kepada kita. Bukti Allah tidak mau kita jatuh dalam keburukan, bukti Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, itu adalah bukti Allah sayang kepada kita dengan menerima taubat kita. Itu tadi bentuk-bentuk kata taubat yang berubah seperti dari fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr dan seterusnya. Lalu kita masuk kepada syarat diterimanya taubat. Ya, syarat diterimanya taubat. Kita jangan sampai berpikir saya melakukan ini lalu saya minta ampun kepada Allah, selesai, Allah pasti mengampuni dosa kita. Belum tentu. Ya. Maka setidaknya syarat diterimanya taubat minimal 3 ini sudah. Yang pertama adalah meminta ampun kepada Allah atau istighfar. Istighfarnya boleh yang mana saja, boleh yang pendek atau yang panjang. Istighfar yang paling pendek yaitu astaghfirullah, itu sudah cukup.
Astaghfirullah, ya Allah ampunilah dosaku. Atau astaghfirullahalazim, ya Allah yang maha agung, ampunilah dosaku. Atau yang lebih panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang lebih sempurnanya lagi, yaitu sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar adalah kalimat istighfar yang paling sempurna. Ya, saya akan membacakan doa dari sayyidul istighfar. Untuk artinya bisa rekan-rekan cek sendiri di Google nanti ya. Sayyidul istighfar bacaannya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan kesalahan, ya, kesalahan apapun itu, baik dosanya besar maupun kecil atau dosa-dosa yang remeh sekaligus, segeralah langsung beristighfar. Misal lagi main HP, scroll, ada perempuan yang tidak menutup auratnya, langsung cepetin scrollnya sambil bilang istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau ketika kita lagi ngumpul, ada orang-orang yang mulai gosip, ya, langsung bangkit dari tempat duduk, bilang astagfirullah, saya pergi, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kita meminta ampun kepada Allah dari dosa tadi. Berikutnya, syarat yang kedua yaitu menyesal telah melakukannya. Ya, menyesal telah melakukannya. Ya Allah, hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba telah melakukan judi online misalnya. Hamba telah melakukan judi online. Dan hamba menyesal telah melakukannya ya Allah. Nah, itu baru bentuk taubat yang benar. Dia menyesal telah melakukannya. Jangan sampai orang bangga dengan perbuatan dosanya. Misalnya begini, dia cerita kepada temannya kan, tahu nggak, saya pernah main judi online, saya pernah menang sampai 10 juta. Tapi sekarang saya sudah tobat. Nah, itu tidak menyesal. Dia bukan hanya tidak menyesal, bahkan berbangga-bangga dengan dosa yang telah dia lakukan. Itu nggak boleh. Ya. Atau apapun bentukannya, selagi dia bilang saya telah melakukan ini, lalu saya bertaubat, maka itu belum diterima taubatnya. Maka kalau misalnya kamu telah melakukan perbuatan dosa, istighfar aja, minta ampun aja sama Allah, taubat aja sama Allah, gak usah bilang siapa-siapa. Apapun jenis dosanya, baik yang besar maupun yang kecil, ya, itu rahasia antara kamu dengan Allah saja. Ya, gak usah diceritakan kamu telah melakukan perbuatan dosa. Dan syarat yang ketiga, syarat diterimanya taubat yang ketiga, yaitu bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Ya, bertekad, berazam, bersungguh-sungguh, saya tidak akan melakukannya lagi. Contoh misalnya tadi dosa judi online tadi, kan? Bagaimana caranya supaya dia benar-benar bertekad untuk tidak melakukannya lagi? Dia benar-benar menjauhi semua hal yang dapat mengantarkan dia kepada judi online tadi. Ya, dihapus aplikasinya, misalnya, kan? Menjauhi teman-teman nongkrongnya yang ikut slot juga, misalnya. Ya, kalau dia masih ada aplikasinya di HP-nya, nongkrongnya masih sama mereka yang main slot, ya, itu berarti belum ada tekad untuk berhenti melakukan perbuatan dosanya. Ya. Atau dia merokok misalnya, tetapi masih ngumpul dengan teman-teman yang merokok, masih terngiang-ngiang dengan rasa rokok. Atau dia bertobat merokok karena bentar lagi bulan Ramadan misalnya. Saya besok udah Ramadan nih, saya mau tobat merokok. Tetapi ntar kalau udah lebaran yang ngerokok lagi, ya, berarti itu belum tobat. Ya. Jadi minimalnya syarat tobat itu ada 3, yaitu meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menyesal telah melakukannya, dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Adapun ada namanya sholat taubat.
Sholat taubat ini tidak menjadi syarat, tetapi jika kamu melakukannya, maka itu akan menjadi penyempurna taubatmu. Misalnya, kamu telah melakukan dosa tadi, judi online, kan? Kamu sudah istighfar kepada Allah, ya Allah ampuni hamba telah melakukan perbuatan dosa judi. Ya Allah, hamba sangat menyesal telah melakukannya dan hamba bertekad untuk tidak akan melakukan judi online lagi. Ya, maka dia berwudu, dia sholat 2 rakaat dengan niatan sholat taubat, insya Allah taubatnya akan semakin diterima. Tetapi kalau misalnya dia tidak taubat pun, insya Allah sholatnya pun terbalik. Kalau dia tidak melakukan sholat pun, insya Allah taubatnya juga akan diterima. Namun, taubat kita kepada Allah ada batasnya. Ya, ada batasnya. Apa itu batasnya? Yaitu taubat kita, jika kita telah mengalami 2 hal ini, maka taubat kita tidak diterima. Ya, jika kita telah mengalami 2 hal ini, taubat kita tidak akan diterima. Yang pertama adalah jika seseorang sudah sekarat dan nafasnya sudah sampai di tenggorokan, yang mana nafas sampai di tenggorokan ini tidak diketahui oleh orang lain kecuali orang yang sedang sekarat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Artinya adalah, dan tidaklah disebut taubat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sampai kematian mendatanginya. Kemudian dia berkata, aku bertaubat sekarang. Ya, dalam tafsiran ayat ini menyebutkan bahwa ketika orang sudah merasakan kematian hampir mendatanginya, sampai nafasnya tinggal segini, lalu dia terpikir, ya Allah, hamba bertaubat sekarang. Maka itu tidak disebut taubat. Ya, karena apa? Sudah terlambat. Kemarin waktu sehat kemana aja? Ya, kemarin waktu sedang banyak uang, melakukan dosa yang terkait dengan uang, uangnya dikemanain aja? Kenapa nggak taubat waktu itu? Kenapa waktu kematian datang dia baru bertobat? Ya, maka taubatnya orang yang nafasnya sudah sampai di tenggorokan tidak akan diterima oleh Allah. Dan ini ada kisahnya tersendiri, yakni kisahnya Fir'aun. Ya. Jadi ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, yang Nabi Musa dengan izin Allah dapat membuka lautan yang sangat luas tersebut, sehingga mereka dapat menyeberangi lautan tersebut. Maka Fir'aun mengejar di belakangnya. Ini Nabi Musa dan kelompoknya. Ini Fir'aun mengejar. Nah, di sini Fir'aun masih sombong juga nih. Dia bilang, inilah kuasa saya dapat membuka lautan ini sehingga kita dapat menyeberanginya. Akhirnya sama-sama berada di daratan, ya lah, daratan di tengah lautan tersebut. Mereka sama-sama menyeberang. Ketika Nabi Musa dengan para pengikutnya berada di seberang lautan tersebut, maka laut tersebut pun tertutup. Tetapi di ujung-ujungnya, ketika Fir'aun sudah melihat bahwa kematian akan mendatanginya, wah, ini laut mau ketutup, saya bakal mati ini. Maka dia bertaubat. Apa katanya? Inni amantu bi Rabbi Musa. Inni aman la ilaha illa la ilaha astagfirullahaladzim. Saya lupa ayatnya, ada di surat Yunus. Yang intinya artinya adalah Fir'aun berkata, tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malaikat Jibril melihat hal tersebut, dia gemas dan dia nggak mau Fir'aun itu sampai diampuni oleh Allah. Maka maka malaikat Jibril melempar pasir ke dalam mulutnya sehingga dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Jadi seperti itu. Jadi Fir'aun itu udah tahu dia tuh bakal mati, dia mau taubat ya supaya dosanya diampuni. Tetapi Allah buat dia tidak bisa bertaubat dengan melalui perantara malaikat Jibril.
Ya, tadi sambungan ayat tadi, walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan juga tidak disebut taubat bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir maka sudah pasti masuk neraka. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Bagi mereka telah kami siapkan azab yang pedih. Jadi orang yang tidak sempat bertaubat, ya, sebelum nafasnya sampai di tenggorokan, atau orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia telah disediakan azab yang sangat pedih di neraka jahanam nanti. Nah, itu yang pertama. Taubat kita tidak akan diterima sampai nafas kita di tenggorokan. Yang kedua adalah taubat seseorang tidak diterima jika matahari sudah terbit dari barat. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat berapa ini ya? Pada surat Al-An'am, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Apa artinya? Yang mereka nantikan itu hanyalah kedatangan malaikat, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Ya, tanda-tanda dari Rabbmu ini dalam kitab tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa tanda dari Rabbmu adalah tanda-tanda kiamat, yakni matahari yang terbit dari barat. Pada hari datangnya sebagian dari tanda-tanda Rabbmu, maksudnya apa? Pada hari terbitnya matahari dari barat, tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya, atau orang yang melakukan kebaikan setelah itu. Maksud ayat ini gimana? Jika ada orang yang dia menyaksikan dengan langsung matahari terbit dari barat, waktu itu misalnya dia masih kafir, ya, dia masih kafir, dia melihat matahari terbit dari barat, lalu dia ingin masuk Islam, maka Islamnya tidak diterima. Atau ada orang, ya, yang ketika dia telah menyaksikan matahari terbit dari barat, lalu dia melakukan kebaikan setelah itu dengan mengharapkan dosa-dosanya diampuni, maka kebaikannya sia-sia. Dia tetap tidak akan diterima atau diampuni dosa-dosanya. Maka ayo kita segera bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga kita masih mampu untuk bertobat sebelum nafas sampai di tenggorokan kita, atau sebelum datangnya matahari yang terbit dari barat. Lalu timbul pertanyaan, mengapa kita harus segera bertobat? Nah, tadi ya, karena pertama, kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Ya, kematian itu bukan hanya mendatangi orang tua saja, bukan hanya mendatangi orang yang sakit saja. Yang muda pun bisa mati, yang anak-anak pun bisa mati, yang sehat pun bisa mati, yang lagi santai bisa mati, ya. Yang di jalanan bisa mati, yang di rumah pun bisa mati. Semuanya dapat mati kapan saja dan kita tidak mengetahuinya. Maka ketika kita merasa melakukan dosa, segera bertobat waktu itu juga. Ya, segera bertobat waktu itu juga, karena jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat dosa. Ya. Lalu berikutnya, kenapa kita harus segera bertobat? Karena dosa kita sangat banyak dan butuh untuk dihapus. Dosa kita sangat banyak. 24 jam kita hidup sehari, dari buka mata sampai tutup mata lagi, nggak mungkin kita berbuat dosa. Ya, apalagi di zaman modern ini, ya, benar-benar menjauhkan diri atau menjaga diri dari perbuatan dosa susah sekali, ya, sangat susah sekali. Maka dari itu, jika kita sudah melakukan perbuatan dosa, ya segeralah minta ampun kepada Allah agar dosa kita dihapus. Karena kenapa? Udah kebanyakan dosa kita ini. Udah kebanyakan dosa kita ini, jangan sampai nambah lagi. Yang nambah itu pahala saja. Dan berikutnya, untuk memotivasi kita supaya kita rajin bertaubat adalah bahwasanya setiap nabi pun mereka bertaubat. Ya.
Dan beberapa nabi Allah tuliskan taubat mereka, kisah taubat mereka di dalam Al-Qur'an. Setidaknya saya menulis di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 nabi, ada 7 nabi, yang sebentar. Ada 7 nabi yang Allah abadikan taubatnya dalam Al-Quran. Pertama adalah Nabi Adam. Taubatnya Nabi Adam yaitu ketika beliau berkata, yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya mereka berdua berkata, berdua di sini maksudnya adalah Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Hawa. Apa kata mereka? Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami benar-benar menjadi orang yang merugi. Lalu ditanya, kenapa mereka bertobat? Ya, karena mereka telah terhasut oleh godaan iblis untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah mendekatinya. Bahkan mereka bukan hanya mendekatinya, tetapi juga memakannya, memakan buah dari pohon tersebut. Itulah mengapa mereka bertobat. Lalu setelah Nabi Adam ada taubatnya Nabi Nuh. Taubatnya Nabi Nuh, Allah berfirman, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya, Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan jika engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku, maka aku benar-benar menjadi orang yang merugi. Kenapa Nabi Nuh ini bertaubat? Kenapa Nabi Nuh ini meminta ampun kepada Allah? Karena dalam kisah banjirnya Nabi Nuh, banjir di zaman Nabi Nuh, salah satu yang tidak ikut menyelamatkan diri bersama Nabi Nuh adalah anaknya sendiri. Anaknya tenggelam bersama dengan banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir di sana. Tetapi Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Allah, itu anakku. Ya, ampunilah kesalahan dia. Ya, jangan jadikan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, maka Allah memperingati Nabi Nuh bahwa kamu tidak boleh memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya, tidak boleh memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya, maka dari itulah Nabi Nuh beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Semoga dia tidak lagi meminta hal-hal yang tidak dia ketahui. Lalu berikutnya taubatnya Nabi Ibrahim. Taubat Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat dengan nama beliau sendiri, yakni surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabb kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan seluruh orang yang beriman pada yaumul hisab nanti. Namun, kita atau mungkin beberapa dari kita belum mengetahui bahwa Nabi Ibrahim, ayahnya adalah seorang yang kafir. Kenapa kafir? Karena dia memiliki pekerjaan membuat berhala kepada kaumnya. Ya. Dan Nabi Ibrahim sudah berkali-kali mendakwahkan ayahnya untuk berhenti membuat sonam, berhenti membuat berhala. Namun ayahnya tetap tidak mau menghiraukannya. Tetap membuat berhala dan tetap beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Namun, kenapa di sini Nabi Ibrahim meminta ampunan kepada Allah untuk orang tuanya? Dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir bahwa Nabi Ibrahim ini memintakan ampun kepada kedua orang tuanya sebelum Nabi Ibrahim tahu bahwa mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ya. Jadi kalau misalnya masih hidup, misalnya ada di antara kita yang orang tuanya kafir, ya,
kita masih boleh mintakan ampunan dan berdoa untuk memberikan hidayah kepada orang tuanya. Namun kalau sudah wafat orang tuanya dalam keadaan kafir, maka berhenti berdoa untuknya. Karena kita dilarang dan memang tidak tidak bermanfaat doa kita kepada orang-orang yang kafir. Orang yang kafir yang telah wafat pasti masuk neraka. Lalu kita masuk ke taubatnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-A'raf ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin." Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan saudaraku, serta masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah yang sangat maha penyayang." Ini Nabi Musa meminta ampunan kepada Allah untuk dirinya sendiri dan saudaranya Harun. Ya, kenapa? Karena dalam satu kisah Nabi Musa bertemu dengan Allah selama 40 hari. Ya, bertemu dengan Allah selama 40 hari, dan Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Harun. Ya, akan tetapi Harun yang sendirian diancam oleh kaumnya yang banyak itu, dan kaumnya itu membuat patung sapi untuk disembah. Ya, kaumnya membuat patung sapi untuk disembah, dan Nabi Harun tidak dapat mencegahnya. Lalu ketika Nabi Musa selesai bertemu dengan Allah selama 40 hari, ya, dan melihat kelakuan kaumnya kayak gitu, ditarik jenggotnya Nabi Harun, ditariknya kan, sampai dipukulnya lah pakai batu. Maka Nabi Harun pun menjelaskan kepada Nabi Musa tentang perihal kaumnya yang seperti itu. Maka Nabi Musa pun berdoa dengan doa ini, ya, memintakan ampun kepada dirinya dan juga kepada saudaranya. Dan di ayat ini juga memberikan kita pemahaman bahwa jangan sampai kita berdoa itu untuk diri kita sendiri aja. Doakan juga orang lain. Salah satunya adalah saudara kita sendiri. Lalu berikutnya, taubatnya Nabi Dawud alaihissalam. Dalam surat Shad ayat 24, Allah berfirman, "Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab." Dan Nabi Dawud mengetahui bahwa kami, kata Allah, telah mengujinya. Maka dia memohon ampun kepada Rabb-Nya seraya tersungkur, bersujud dan bertaubat. Kenapa Nabi Dawud bertobat? Ya, kenapa Nabi Dawud meminta ampun kepada Allah? Karena dalam kisah sebelumnya disebutkan bahwa telah datang kepada Nabi Dawud ada dua orang. Ada seseorang, ya, yang dia saudaranya punya 99 kambing dan dia cuma punya satu. Saudaranya ini bilang, "Udah, kambing kamu buat saya saja, biar pas 100 nih." Ya, maka orang itu ngadu kepada Nabi Dawud, dan Nabi Dawud istilahnya mengabulkan orang yang cuma punya satu kambing tadi. Ini kamu tetap punya kamu, dan kamu yang punya plus 99 kambing, kamu adalah orang yang zalim yang ingin mengambil harta orang lain. Ya. Maka dari itu dan Nabi Daud tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah, maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya ada taubat Nabi Sulaiman. Dalam surat Shad ayat 35, Allah berfirman, "Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengabulkan permintaan." Kita pasti mengenal Nabi Sulaiman adalah nabi sekaligus raja yang hartanya sangat banyak. Bahkan dia bukan hanya menjadi raja bagi manusia, tapi juga raja dari kalangan jin dan burung-burung. Bahkan beliau mengendarai angin sebagai kendaraannya. Ya. Namun sebelum hal itu terjadi, Nabi Sulaiman sempat mempunyai kuda, banyak kuda. Akan tetapi dengan banyaknya kuda tersebut, hatinya menjadi senang, membuat dia lalai dalam beribadah kepada Allah. Ya, dia lalai dari beribadah kepada Allah gara-gara kuda-kudanya tadi membuat hatinya senang. Maka dari itu Nabi Sulaiman minta ampun kepada Allah dengan senada dengan ayat tadi. Ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa banyak hal-hal
yang kita miliki yang mungkin saja dapat melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Ya, entah itu harta kita, entah itu anak kita, entah itu istri kita, atau hal-hal yang kita punyai bisa saja menjadi penghalang kita dari beribadah kepada Allah. Dan jika itu terjadi, ya, segeralah bertaubat kepada Allah. Lalu berikutnya ada Nabi Yunus alaihissalam. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Allah berfirman, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan Zannun, ya, Zannun ini adalah julukannya Nabi Yunus. Ya, kenapa Nabi Yunus dijuluki Zunnun? Karena beliau adalah orang yang pernah hidup di dalam perut paus. Dan Zannun ketika dia pergi dalam keadaan marah, maksudnya apa? Jadi dia tuh sudah berdakwah kepada kaumnya, yaitu di kaum Ninawa. Namun kaumnya tuh menolak dia. Akan tetapi Nabi Yunus tidak bersabar. Dia justru meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nah, sambungan ayat tadi, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maksudnya apa? Rupanya andaikan saja Nabi Yunus mau bersabar sedikit lagi, orang-orang tadi pasti akan mendengarnya. Namun qadarullah, Allah memberikan ujian kepada Nabi Yunus alaihissalam dengan dia diterkam oleh ditelan oleh paus. Dan dia berada di dalam kegelapan 3 kali lipat. Pertama, dia berada di dalam kegelapan perut paus. Lalu berikutnya dia berada di dalam kegelapan lautan yang dalam. Dan juga di dalam kegelapan malam yang gelap gulita. Di dalam 3 kegelapan tersebut, ya, dia bertaubat kepada Allah. Dia meminta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sungguhnya tidak ada sembahan selain Engkau, Maha Suci Engkau, aku adalah orang-orang yang zalim. Dia merendahkan diri kepada Allah, mengakui diri orang yang zalim, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Itu tadi adalah kalimat-kalimat istighfarnya para nabi yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, dan spesial milik Nabi Muhammad SAW, yakni dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Ya. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah. Maka sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, bertaubat dalam sehari 100 kali. 100 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat. Padahal beliau adalah maksum. Apa itu maksum? Maksum adalah orang yang pasti diampuni dosanya. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pasti diampuni dosanya, baik dosa yang telah berlalu maupun dosa yang akan datang. Beliau sudah pasti dijamin masuk surga. Sudah pasti diampuni dosa-dosanya. Tetapi istighfarnya paling banyak di antara kita. Beliau beristighfar minimalnya 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana kita, rekan-rekan semuanya? Bagaimana kita? Kita adalah orang yang dosanya sangat banyak, namun istighfarnya sedikit-sedikit. Bagi orang-orang yang setelah sholat berzikir, maka minimalnya dia dalam sehari beristighfar cuma 15 kali. Kenapa? Setelah sholat, setelah salam, ya kan? Zikir yang pertama kali disebutkan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 5 kali sholat dalam sehari cuma baca 15. Nabi Muhammad SAW 100 kali. Maka perbedaan yang sangat jauh, ya, di antara kita dengan Rasulullah SAW. Padahal dosa kita belum tentu diampuni, padahal bahkan amalan ibadah kita juga belum tentu diterima, tetapi kita sangat jarang bertaubat. Ya. Dan terakhir dalam pembahasan ini ada sedikit sebuah kisah, atau lebih tepatnya hadis yang menyerupai kisah, yaitu bagaimana perasaan Allah ketika hambanya bertaubat. Ya. Di dalam Al-Quran juga ada, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang yang rajin bertaubat
dan Allah mencintai orang yang rajin membersihkan diri. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang diceritakan bahwa Allah itu sangat senang kepada seorang hamba yang bertaubat, melebihi senangnya orang yang berada dalam kisah ini. Ada orang yang dia sedang berada di padang pasir dengan unta dan makanannya, dengan perbekalannya. Lalu ketika dia bersandar di sebuah pohon untuk berteduh, dia tertidur, lalu terbangun melihat untanya telah pergi bersama dengan perbekalannya. Ya. Sementara dia sedang berada di padang pasir. Dia sudah mencari ke sana kemari, nggak ketemu untanya di mana. Ya. Sudah lewat berjam-jam dan dia menyangka dia akan mati. Kenapa? Karena dia sedang tersesat, kepanasan, kendaraan yang nggak ada, makanan minumannya nggak ada. Dia sudah berada di tingkat kepasrahan paling tinggi. Dia menyangka dia akan mati, ya kan? Bahkan dia sudah tertunduk dengan lemasnya. Aduh, manalah ini untaku ini. Mungkin aku akan mati sekarang. Aku sangat kehausan dan kelaparan. Tetapi tidak berapa lama kemudian untanya datang. Akhirnya apa? Dia sangat senang sekali dengan kedatangan untanya. Dia sangat senang sekali dengan kedatangan kendaraan dan perbekalannya. Sampai-sampai dia menyebutkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya. Apa yang dia katakan dalam kesenangan tersebut? Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking senangnya mulutnya tipok. Saking senangnya dia salah sebut. Ya. Saking senangnya dia menyebutkan bahwa Allah adalah hambanya, sementara dia adalah Rabbnya Allah. Dan dia nggak sadar telah melakukan hal tersebut. Dia tidak sengaja mengatakan hal tersebut. Saking senangnya mulutnya tipok. Ya. Dan pasti jika kita sedang merasakan kesenangan yang seperti itu, mungkin saja kita akan melakukan hal yang sama. Dan Allah lebih senang lagi daripada kesenangan hamba tadi. Ya, Allah sangat senang dengan orang yang melakukan perbuatan taubat, lebih senang daripada orang yang hampir mati dia lalu datang kendaraan dan perbekalan makanannya. Maka dari itu, wahai rekan-rekan semua, kita buat Allah sangat senang dengan kita, dengan rajinnya kita bertaubat. Ya. Dan kita rajin-rajinlah bertobat karena sangat banyak dosa yang kita lakukan dalam sehari semalam. Ya. Maka dari itu saya berwasiat kepada rekan-rekan semuanya yang mendengarkan hal ini, rajin-rajinlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah kita bertobat kepadanya, karena sungguhnya kematian tidak tahu kapan datangnya dan dosa kita sangat banyak dan hanya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk orang-orang di sekitar kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.